Halo sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Bergerak di sektor batubara bukan jaminan bahwa perusahaan tersebut akan mendapatkan profit yang besar pada tahun 2022 ya. Terbukti Dewa ini dia pada tahun 2022 mengalami kerugian. Jadi ya bagaimana kinerjanya bergerak di bidang batubara tapi masih bisa rugi. Langsung aja kita lihat perusahaan yang satu ini yang di-request oleh teman-teman kita. Namanya adalah Dharma Henwa Tbk dengan kode emiten DEWA ya, atau kita panggil aja Dewa. Dari beritanya sih memang nggak ada berita buruk sih, palingan tentang kinerja mereka. Meskipun di tengah pesta durian RI mereka masih mengalami kerugian. Ya udah tahu ya, mereka bergerak di bidang batubara tapi masih mengalami kerugian. Untuk profilnya yang lebih lengkap kita bisa lihat di sini. Jadi mereka didirikan pada tanggal 8 Oktober tahun 91. Udah lama banget ya. Udah perusahaan yang cukup senior. Jadi mereka ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Lalu ada juga reparasi produk logam fabrikasi, mesin dan peralatan, lalu aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya. Konstruksi jalan dan jalan rel juga ada, konstruksi gedung juga ada, konstruksi bangunan sipil lainnya, pembongkaran dan penyiapan lahan dan aktivitas kantor pusat. Dari bisnisnya sih lumayan terdiversifikasi. Mereka ada batu bara, ada juga konstruksi, lalu fabrikasi juga ada. Mungkin yang membuat mereka agak mengalami kerugian karena hutangnya yang cukup gede. Jadi mereka kewalahan membayar hutang. Nanti kita akan lihat di laporan keuangannya ya. Sekarang kita lihat dulu pemegang sahamnya. Prospeknya sih tadi kita lihat usahanya sih harusnya sih oke ya. Tapi kita lihat dulu. Untuk porsi masyarakatnya 71% ini udah gede banget, melebihi 50%, jadi kurang menarik. Kurang disarankan untuk masuk sekarang karena pengendalinya aja nggak mau simpan saham yang mereka jual terus ke publik. Itu berarti petanda buruk, mereka udah mau kabur dari perusahaan tersebut. Jadi jangan menangkap pisau yang jatuh. Untuk God Wave Capital Limited, dia memegang 17%. Ini pemegang saham terbesarnya ya. Meskipun bukan pengendali, tapi porsinya paling gede. Kalau kita lihat di sini beritanya sih nggak ada berita-berita yang memberatkan secara hukum. Jadi kita langsung lanjut ke bagian yang cukup penting, yakni pembacaan laporan keuangannya. Dewa. Oke. Agak lama ya. Kita coba reverse lagi. Kita coba lagi Dewa. Ini dia. Salah. Dewa. Lalu 2022 kuartal ketiga. Kita download dulu. Ini harusnya yang ini ya, financial report. Oke, ini dia teman-teman. Kita coba lihat asetnya dulu. Apakah aman? Bisa bayar hutang jangka pendek? Ini di dalam dolar Amerika Serikat. Untuk kasnya 39 juta US dollar, lalu liabilitas jangka pendeknya gede banget ya, 200-an juta US dollar, triliunan nih liabilitasnya. Kurang bagus sih ini. Baik, jadi untuk keuangannya udah kurang bagus. Sekarang kita coba cek pendapatannya. Pendapatan. Mereka mengalami kerugian sih. Kita bisa lihat di laba rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan ke entitas itu minus 8,7 juta US dollar atau sekitar 132 miliar rupiah. Usaha apa yang mereka jalankan kita coba lihat ya. Pendapatan. Bentar. Pendapatan apa yang mereka dapatkan? Kita search dulu. Kemungkinan sih batu bara. Ini ada KPC juga ya. Oke, pajak tangguhan, pani pendapatan. Iya, ada Kaltim Primakol. Arutmin Indonesia juga. Ini kemungkinan karena mereka bergerak di bidang kontraktor. Jadi ya itu. Ya, kebanyakan dari kontraktor sih. Betul ya. Tapi sayang sekali
kontraktor dan beban-beban lainnya cukup gede ya, gaji dan upah, sehingga membuat mereka cukup kewalahan. Baik, jadi benar mereka bergerak di bidang kontraktor sih. Cuman sayang sekali pendapatannya cukup tergerus ya, karena beban pokok yang sangat berat. Kemungkinan karena beban pokok pendapatannya cukup gede, sedangkan pendapatannya cuma segitu aja. Baik, jadi Dewa ini nggak serta-merta memperjualbelikan batu bara, cuman salah satu penunjang bisnis batu bara aja ya. Mereka sebagai kontraktor, jadi bukan jual beli batu bara. Karena mungkin itulah maka mereka bisa mengalami kerugian di tengah kenaikan harga batu bara, karena mereka nggak punya tambang batu bara. Jadi ya, ternyata kalau bergerak di bidang sektor batu bara, kalau nggak langsung jual beli batu bara juga kurang cuan juga ya. Selanjutnya kita akan lihat turnover hariannya itu sebesar 6,4 miliar rupiah. Ini cukup bagus, cuman sayang sekali Dewa ini di sisi pemegang sahamnya udah nggak bagus, lalu di sisi fundamentalnya juga, labanya juga sayang sekali masih rugi, keuangannya juga kurang sehat ya. Baik, kalau seperti itu maka ini Dewa nggak disarankan untuk dimasuki sih. Kalau mau sektor batubara yang lebih menarik, ada banyak banget di dalam watchlist premium saya. Ada Hurum, Ampap, Adro, Indi, MCOR, ITMG juga ada. SMDR juga bisa bergerak di bidang logistik batubara juga sih. Jadi silakan dipilih aja, di watchlist premium saya lebih menarik. Jadi gitu aja pembahasan tentang Dewa, perusahaan batubara, kontraktor batubara yang mengalami kerugian karena beban yang cukup berat. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.